Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi statistika bivariat bagian pertama, yaitu diagram pencar. Anggota kelompok kami ada Gendis Kansa, lalu ada Lukas Ananta, ada Mahawan Citra, ada Rahmat Immanuel, ada Rida Sekar, dan ada Ruta Dana. Nah, apa itu diagram pencar? Diagram pencar adalah alat visual yang digunakan dalam analisis data untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Diagram ini menggunakan sumbu horizontal atau sumbu X dan sumbu vertikal atau sumbu Y untuk menampilkan titik-titik data yang mewakili nilai dari kedua variabel tersebut. Setiap titik pada diagram mewakili satu pasangan nilai dari kedua variabel yang diamati. Ada tren data. Tren data adalah pola atau arah yang ditunjukkan oleh data sepanjang periode waktu tertentu. Tren dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang mungkin terjadi dalam data statistik atau dalam data lainnya. Selanjutnya, ada jenis tren data. Yang pertama, linear. Dikatakan linear jika pola penyebaran datanya berbentuk atau mendekati garis lurus. Yang kedua, non-linear atau kurva. Dikatakan non-linear atau kurva jika pola penyebaran datanya berbentuk kurva atau mendekati garis tidak lurus. Yang ketiga, tidak berbentuk. Dikatakan tidak berbentuk jika pola penyebaran datanya tidak beraturan. Lalu ada korelasi. Korelasi adalah hubungan atau keterkaitan antara dua variabel yang menunjukkan sejauh mana perubahan pada suatu variabel diikuti oleh perubahan pada variabel lainnya. Selanjutnya, ada jenis korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Dikatakan korelasi positif ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya juga meningkat. Polanya membentuk garis lurus ke atas. Yang kedua, korelasi negatif. Dikatakan korelasi negatif ketika nilai satu variabel turun, nilai variabel lainnya juga turun. Polanya membentuk garis lurus ke bawah. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Dikatakan tidak ada korelasi ketika tidak ada hubungan linear yang teramati antara dua variabel. Selanjutnya, ada best fit. Apa itu best fit? Best fit adalah garis lurus yang paling tepat menggambarkan tren atau pola persebaran sekumpulan data dalam sebuah diagram pencar dengan membagi rata wilayah dari titik data di sekitarnya. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Tabel berikut menunjukkan tinggi badan, yang dimana itu X, dan ukuran sepatu yaitu Y, 40 peserta didik SMA 97 Jakarta. Yang ditanya yang pertama, gambarkan diagram pencar data tersebut. Yang kedua, tentukan tren data. Yang ketiga, bagaimana korelasi antara tinggi badan dan ukuran sepatu. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh tinggi badan terhadap ukuran sepatu. Selanjutnya, kita akan masuk ke pertanyaan pertama, yaitu menggambar diagram pencar. Dari data tersebut, kita dapat menggambarkan diagram pencar seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke penyelesaian yang kedua, yaitu tren data. Setelah digambarkan diagram pencarnya, kita harus menentukan best fit-nya. Dapat ditemukan best fit-nya adalah seperti ini. Hubungan antara variabel X, tinggi badan, dan variabel Y, ukuran sepatu pada diagram pencar tersebut membentuk pola seperti garis lurus. Maka tren data tersebut disebut linear. Yang selanjutnya, penyelesaian nomor 3, yaitu korelasi tinggi badan dengan ukuran sepatu. Karena arah garis yang naik dari kiri ke kanan, maka korelasi antara variabel X tinggi badan dan variabel Y ukuran sepatu pada diagram pencar tersebut adalah positif. Selanjutnya, penyelesaian nomor 4, yaitu pengaruh tinggi badan dengan ukuran sepatu. Tinggi badan memiliki pengaruh positif terhadap ukuran sepatu. Maka, semakin tinggi postur tubuh seseorang, semakin besar pula ukuran sepatunya. Sekian pemaparan video kali ini. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.